Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan sahabat Rasulullah yang sangat terkenal yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau adalah sahabat Nabi yang berasal dari Bani Hazili, yang bersekutu Bani Zuhroh. Ayahnya bernama Mas'ud ibnu Ghafil ibnu Habib ibnu Syamah. Ibunya bernama Ummu Abdi bintu Abdi Wud ibnu Sawa. Ia masuk Islam bersamaan dengan Said ibnu Zaid, suami Fatimah bintu Al-Khattab. Abdullah 1 tahun lebih dahulu memeluk Islam daripada Umar. Ia dipanggil dengan nama Abu Abdurrahman. Al-Amasi meriwayatkan dari Al-Qasim ibnu Abdurrahman, dari ayahnya, bahwa Abdullah pernah berkata, "Aku pikir, saat itu, akulah orang ke-6 di muka bumi ini yang memeluk Islam. Belum ada muslim lainnya selain kami berenam." Berkaitan dengan keislaman Abdullah, Ibn Uwawanah meriwayatkan dari Ashim ibnu Bahdalah dari Zir bahwa Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Aku seorang budak menjelang usia baligh, dan terbiasa menggembalakan domba milik Uqbah ibnu Abu Mu'i. Suatu hari, saat menggembala domba, datang Nabi, bersama Abu Bakar. Beliau bersabda, 'Hai budak, apakah kau punya susu?' Aku menjawab, 'Punya, tetapi aku hanyalah penggembala.' Beliau berkata, 'Bawakan aku seekor domba, yang belum dewasa, belum kupak.' Aku membawakan seekor anak kambing." Kemudian beliau mengusap puting susu kambing itu dan berdoa. Tak lama kemudian keluar air susu dari kambing yang masih muda itu. Abu Bakar menghampiri sambil membawa wadah lalu memerah susu kambing itu. Nabi bersabda kepada Abu Bakar, "Minumlah." Abu Bakar pun meminumnya, menyusul kemudian Nabi. Setelah itu beliau bertikap kepada puting susu kambing itu, menyusutlah. Puting kambing itu pun menyusut seperti semula. Aku mendatangi beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, ajari aku perkataan ini Al-Quran." Rasulullah mengusap kepalaku dan bersabda, "Engkau budak yang terdidik." Dalam riwayat lain Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Rasulullah, aku menghafal 70 surah dan tak seorang pun yang menentang bacaanku." Setelah menyaksikan keajaiban yang terjadi ketika Nabi mengusap puting kambing muda itu, Ibnu Mas'ud takjub. Dan muncul keyakinan bahwa laki-laki di hadapannya benar-benar seorang utusan Allah. Maka, tanpa keraguan ia mendekati Nabi, dan bersyahadat, dialah orang pertama yang membacakan Al-Quran dengan suara keras di Makkah. Muhammad ibnu Ishaq menuturkan sebuah riwayat dari Yahya ibnu Al-Zubair dari ayahnya bahwa orang yang pertama kali membacakan Al-Quran secara terang-terangan setelah Rasulullah adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Pada suatu hari, para sahabat Rasulullah sedang berkumpul, lalu seseorang berkata, "Belum pernah diperdengarkan Al-Quran dengan suara keras kepada kaum Quraisy. Siapakah yang sanggup membacakannya kepada mereka?" Ibnu Mas'ud berkata, "Aku siap." Mereka berkata, "Kami mengkhawatirkan keselamatanmu. Kami ingin yang melakukannya adalah lelaki dewasa yang punya ikatan keluarga yang dapat membelanya jika orang Quraisy menyakitinya." Ibnu Mas'ud berkata tegas, "Biar aku saja. Allah akan menjagaku." Keesokan harinya, saat waktu duha, Ibn Mas'ud datang ke Masjidil Haram, berdiri di dekat makam, sementara kaum Quraisy sedang duduk berkumpul. Kemudian dengan suara lanrang Ibn Mas'ud membacakan ayat Al-Quran surah Ar-Rahman. Orang Quraisy yang ada di dekatnya terkesiap, lalu sebagian mereka bertanya, "Apa yang diteriakkan anak Ummu Abad itu?" Sebagian lain menjawab, "Ia meneriakkan bacaan yang diajarkan Muhammad." Mendengar jawaban itu, orang Quraisy serentak berdiri, lalu memukuli Ibnu Mas'ud hingga babak belur. Namun, Ibnu Mas'ud tetap membacakan ayat-ayat Al-Quran hingga tenaganya benar-benar habis. Setelah kaum Quraisy meninggalkannya, dalam keadaan payah, Ibnu Mas'ud kembali menemui para sahabat. Mereka berkata, "Inilah yang kami khawatirkan." Ibnu Mas'ud menjawab, "Tak ada musuh Allah yang lebih rendah dari mereka. Jika kalian mau, lakukanlah besok." Mereka menjawab, "Cukup engkau saja. Kau telah memperdengarkan sesuatu yang tidak mereka sukai." Setelah Abdullah ibnu Mas'ud bersyahadat, Rasulullah memintanya melayani keperluan beliau. "Kuizinkan engkau untuk mengurusi alat perangku dan melayaniku." Sejak saat itu, Abdullah ibnu Mas'ud menjadi pelayan Nabi Muhammad, yang bekerja dengan sangat tekun. Ia mengabdi kepada beliau dalam berbagai urusan, seperti memakaikan sandal, berjalan di belakang beliau, menutupi beliau ketika mandi,
dan membangunkan beliau. Di kalangan para sahabat ia dikenal dengan sebutan Sahib al-Siwak wa al-Siwak, penyedia alat perang dan siwak. Ibnu al-Atsir menuturkan bahwa Ibnu Mas'ud mengalami 2 hijrah, yaitu ke Abisinia dan ke Madinah. Ia juga mengalami salat menghadap kedua kiblat. Selain tekun melayani Nabi, Ibnu Mas'ud tak pernah merasa gentar untuk terjun ke medan perang. Ia ikut berperang pada perang Badar, Uhud, Khandak, dan tak ragu-ragu menyatakan sumpah setia pada peristiwa Baiat Ridwan. Setelah Nabi wafat, ia pun bergabung dalam pasukan Muslim dalam ekspedisi Yarmuk. Abdullah ibnu Mas'ud termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah. Ia meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah, dan banyak pula sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis darinya, termasuk Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abu Musa, Imran ibnu Hasin, Jabir ibnu Al-Zubair, Anas, Abu Said, Abu Hurairah, dan lain-lain. Sementara, perawi dari golongan tabi'in antara lain Alqamah, Abu Wail, Al-Aswad, Masruq, Ubaidah, Qais ibnu Abu Hazim, dan lain-lain. Ibnu Jarir menuturkan riwayat dari Mughirah dari Abi Razin, dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah berkata kepadanya, "Bacakan untukku surah An-Nisa." Ia menjawab, "Haruskah kubacakan, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu? Aku ingin mendengarnya dari orang selain aku." Maka, Ibnu Mas'ud membacakannya sampai ayat, "Fakaifa iza jikna kuli umatin bisyahidin wa jikna bika, ala haula'i syahida." Bagaimanakah keadaan orang kafir nanti apabila kami datangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkanmu sebagai saksi atas mereka. Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika bacaanku sampai pada ayat tersebut, aku melihat mata Rasulullah berkaca-kaca. Dalam hadis riwayat Sufyan As-Sauri dari Abdul Malik ibnu Umair dari Maula Rubai dari Huzaifah bahwa Rasulullah bersabda, "Dan berpeganglah kalian pada Ibnu Ummu Abdi Abdullah ibnu Mas'ud." Diriwayatkan bahwa Abdurrahman ibnu Yazid bahwa menemui Huzaifah dan berkata, "Ceritakan kepada kami orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, baik petunjuk maupun pelajarannya sehingga kami dapat belajar dan mendengar langsung darinya." Huzaifah menjawab, "Orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, baik dalam petunjuk maupun pelajaran, dan selalu mengikuti beliau adalah Ibnu Mas'ud sehingga sebagian kami sering bersembunyi di rumahnya." Siapapun yang tekun mempelajari sejarah para sahabat Nabi pasti akan mengakui bahwa putra Ummu Abdi itu adalah orang yang gemar beribadah dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Zaid ibnu Wahab berkata, "Suatu hari aku duduk bersama Umar, tiba-tiba datang Ibnu Mas'ud yang kemudian duduk di antara kami. Namun, karena tubuhnya kecil, seperti tertutupi para sahabat iain, Umar tertawa karenanya. Melihat Umar tertawa, Ibnu Mas'ud pun berdiri dan juga tertawa. Umar terus memandanginya kemudian berkata, "Orang ini adalah wadah yang dipenuhi ilmu." Ubaidullah ibnu Abdullah berkata, "Ketika semua orang sudah ngantuk, Abdullah ibnu Mas'ud akan bangkit, kemudian bergumam melafalkan zikir dan ayat Al-Quran, seperti suara lebah hingga datang waktu subuh." Imam Tirmidzi menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ikutilah orang-orang sesudahku dari para sahabat Abu Bakar dan Umar, ambillah petunjuk seperti yang dilakukan Ammar. Dan berpeganglah kalian kepada Ibnu Mas'ud." Ketika Khalifah Umar mengirim wali kota ke Kufah, Umar menulis surat kepada penduduknya, "Aku telah mengutus Ammar ibnu Yasar sebagai pemimpin dan Abdullah ibnu Mas'ud sebagai alim dan wazir. Mereka berdua adalah sahabat Rasulullah, yang pandai dan termasuk pahlawan Badar. Maka, ikuti mereka, dengarkan, dan taatilah perkataan mereka. Dan aku lebih mengutamakan Abdullah pada kalian atas diriku." Dalam hadis riwayat Mughirah dari Ummu Musa bahwa ia mendengar Ali ibnu Abu Talib berkata, "Nabi telah memerintahkan Ibnu Mas'ud." Kemudian ia naik ke atas pohon, membawa sesuatu. Ketika melihat betisnya yang kecil, para sahabat tertawa. Rasulullah bersabda, "Apa yang kalian tertawakan? Kaki Abdullah pasti lebih berat timbangannya kelak di hari kiamat dibanding gunung Uhud." Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq dari Al-Aswad ibnu Yazid, bahwa ia mendengar Abu Musa berkata, "Aku dan saudaraku tiba di Yaman, lalu diperkenalkan kepadaku Abdullah ibnu Mas'ud, yang merupakan ahlul bait Nabi, sejak ia dan ibunya masuk dalam keluarga Nabi." Ibnu Katsir mengutip riwayat dalam Jami al-Masjid wa al-Sunan dari Abu Zabiyah bahwa suatu hari Abdullah ibnu Mas'ud sakit, kemudian datang Utsman ibnu Affan menjenguknya.
Utsman berkata, "Apa yang engkau rasakan?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Dosa-dosaku." "Apa yang engkau inginkan?" "Rahmat Tuhanku." "Maukah aku datangkan seorang tabib?" "Tabib malah membuatku semakin sakit." "Maukah ku beri sesuatu?" "Aku tak membutuhkannya." "Mungkin untuk putri-putrimu." "Apakah kau khawatir putri-putriku jatuh miskin?" "Aku sering memerintahkan mereka untuk membaca surah Al-Waqiah setiap malam dan aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka ia takkan terkena kesusahan selamanya." Al-Ami meriwayatkan dari Hibah Ibnu Juwain bahwa, suatu ketika Ali Ibnu Abu Talib duduk bersama Ibnu Mas'ud dan para sahabat lain. Tiba-tiba beberapa sahabat berkata, "Kami belum pernah melihat orang yang lebih bagus perilakunya, lembut pengajarannya, lebih santun pergaulannya, dan yang lebih warak melebihi Ibnu Mas'ud." Ali bertanya, "Demi Allah, apakah ucapanmu itu jujur dari dalam hatimu?" Mereka menjawab, "Benar sekali." Ali berkata, "Ya Allah, aku bersaksi bahwa aku mengatakan seperti yang mereka katakan, bahkan lebih baik dari itu." Abdullah Ibnu Mas'ud selalu menceritakan nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya. Ia pernah berkata, "Tidaklah sesuatu dalam Al-Quran diturunkan kecuali aku mengetahui tentang apakah ayat itu diturunkan. Tak ada seorang pun yang lebih memahami kitabullah selain aku. Jika ada orang yang pekerjaannya menggiring unta, tetapi ia lebih paham dibanding aku tentang kitabullah, pasti aku akan mendatanginya. Namun, aku bukanlah orang terbaik di antara kalian." Pada 32 Hijriah Abu Abdurrahman, Abdullah Ibnu Mas'ud, wafat pada usia 67 tahun, ia wafat di Madinah dan dimakamkan pada malam hari di Baqi. Pada saat itu, Ibnu Al-Zubair ikut menyalati jenazahnya. Semoga Allah merahmatinya. Hanya sekian pada kesempatan ini, jangan lewatkan kisah-kisah inspiratif sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Manaqib TV saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.